Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ayah bunda semua? Semoga ayah bunda semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Laila Yulianti, biasa dipanggil Ella. Saya adalah fasilitator kelas pengasuhan positif GSM Putra Linwis Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini kita akan membahas dengan tema mengembangkan disiplin positif dalam keluarga. Tujuan dari pembahasan tema ini adalah orang tua bisa memahami dan menggunakan metode disiplin positif dalam keluarga sebagai sebuah cara untuk memenuhi hak anak. Sebelum kita membahas tema ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ayah bunda, apakah ada yang sudah tahu apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif adalah sebuah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yaitu tepatnya dengan menggunakan aturan positif, yang mana aturan itu dibuat melalui kesepakatan antara orang tua dan anak. Dengan membuat kesepakatan dengan anak, artinya kita melibatkan anak. Kita sudah memenuhi anak dalam berpartisipasi dan juga tentunya anak akan menjadi lebih tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan tentang hak, tanggung jawab, aturan, dan juga norma. Juga mengajarkan anak bagaimana cara untuk mengelola perilaku mereka tanpa bergantung pada orang lain. Serta mengembangkan kesadaran anak akan dampak atau konsekuensi dari perilaku positif dan negatif mereka sendiri. Berbicara tentang konsekuensi, ada dua jenis konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi alami. Konsekuensi alami adalah dampak yang diperoleh anak atas perilaku negatifnya tanpa campur tangan dari orang tuanya. Yang kedua adalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis adalah akibat yang diterima anak dari perbuatan salahnya berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara orang tua dan anak. Penerapan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman, ancaman, ataupun sogokan. Hal ini membuat anak bisa hidup tenang, nyaman, tanpa kekerasan fisik maupun psikis. Dan tentunya hak anak untuk hidup dan untuk berkembang bisa terpenuhi. Dalam disiplin positif, hal yang perlu kita butuhkan adalah yang pertama adalah kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik, khususnya emosi orang tuanya. Yang kedua adalah rutinitas dalam bentuk jadwal. Orang tua dan anak sudah membuat aturan dan juga konsekuensinya perlu ditempel di dinding kamar ataupun di mana tempat yang bisa terbaca dengan baik. Yang ketiga adalah kebiasaan baik yang ditumbuhkan. Orang tua di sini harus bisa mendorong anaknya untuk selalu bersikap baik dan sopan. Serta teladan-teladan baik yang diberikan oleh orang tua. Orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Nah, ayah bunda pasti penasaran ya, bagaimana sih kunci untuk mengelola interaksi disiplin anak dalam keluarga? Caranya ada 5. Yang pertama adalah pengabaian selektif. Ayah dan bunda ketika di rumah, ayah dan bunda sudah membuat peraturan dengan anak jam 5 sore waktunya anak mandi. Tapi kenyataannya sang anak malah asik melihat TV dengan suara keras. Mungkin ayah bunda bisa melakukan dengan tatapan mata saja, namun tetap harus menghiraukan tindakan anak tersebut. Yang kedua adalah perintah positif. Gunakan bahasa positif. Hindari kata jangan. Nah, ayah bunda bisa sampaikan apa yang ayah bunda ingin anak lakukan. Misalkan, nak, sudah waktunya mandi. Setelah kita sampaikan ke anak aturan positif yang sudah disepakati oleh orang tua dan anak,
Kita lanjut ke langkah ketiga ya Ayah Bunda. Yang ketiga adalah pertanyaan dan arahan. Pertanyaan Ayah Bunda bisa sampaikan ke anak, apa yang sedang kamu lakukan nak? Bukannya jam 5 pagi sudah waktunya mandi? Langkah yang keempat adalah pilihan yang terarah. Ayah Bunda bisa sampaikan ke anak, apabila jam 5 anak masih tetap melihat TV, anak nanti setelah belajar tidak boleh melihat TV lagi. Atau kalau anak mau mandi sekarang, nanti setelah belajar anak boleh melihat TV lagi. Dan langkah yang terakhir adalah time out dan tindak lanjut. Time out di sini kemungkinan yang muncul ketika anak diminta untuk mandi, anak akan marah, anak akan emosi dan tidak menerima. Ayah Bunda yang sabar ya. Kita masuk ke tindak lanjut. Kita amati tingkah anak. Ketika anak sudah merasa nyaman, sudah merasa baik-baik saja, kita bisa dekati anak, kita sampaikan apa yang tadi bisa kita petik dari kesalahan anak tadi. Ayah Bunda, penerapan disiplin positif memang bukanlah hal yang mudah. Akan banyak drama yang mungkin akan terjadi. Namun perlu diingat ya Ayah Bunda, ketika orang tua ikut-ikutan marah dengan anak, sama juga halnya dengan kita berada pada level anak, level downgrade. Maka yang kita perlukan adalah penguasaan emosi yang baik ya Ayah Bunda, serta konsisten dalam menjalankannya dan menjadi model yang baik untuk anak-anak kita. Harapannya di masa mendatang, anak akan menjadi pribadi yang mandiri, yang mengelola perilakunya tanpa bergantung pada orang lain. Ayah Bunda, ingat pesan kunci ini ya, agar Ayah Bunda semua bisa mempraktekkan metode disiplin positif dalam keluarga. Pesan kuncinya adalah yang pertama, 4 hak dasar anak. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak berpartisipasi. Yang kedua, gunakan konsekuensi logis saat anak melakukan kesalahan dengan berdasar pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga adalah buat aturan positif dalam keluarga dengan melibatkan anak sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi. Selanjutnya, sampaikan langsung apa yang orang tua ingin anak lakukan dan tidak menggunakan kata jangan. Yang terakhir adalah perubahan perilaku dalam mempraktekkan mendengarkan aktif, dan 5 langkah disiplin positif memerlukan waktu dan proses latihan yang konsisten. Demikian video kelas pengasuhan kali ini. Jangan lupa ya, terus tonton video kelas pengasuhan lainnya dari GSM Putra Lini Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.